warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimah Azuriyah. Kali ini kita akan membahas mengenai observasi. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping ini. Ini ada tumbuhan bunga mawar. Mungkin dari kalian pernah melakukan objek pengamatan mengenai benda hidup, benda mati, atau lingkungan yang ada di sekitar kalian. Biasanya bunga mawar ini digunakan untuk bahan makanan dan kosmetik. Lalu dituangkan dalam tulisan yang berupa teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi berisi mengenai penjabaran berdasarkan pengamatan atau kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan observasi. Yang pertama, kita harus menguasai topik permasalahan yang akan diobservasi. Yang kedua, memahami secara jelas tujuan observasi. Yang ketiga, membatasi permasalahan observasi secara tegas. Yang keempat, mencatat setiap permasalahan dengan runtut, terperinci, dan terarah. Untuk langkah-langkahnya dalam melakukan kegiatan observasi, yang pertama, menentukan letak dan tempat observasi yang akan dilakukan. Yang kedua, menentukan objek atau orang yang akan diobservasi. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas dan pasti data yang diperlukan pada saat observasi. Yang keempat, menentukan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data agar observasi berjalan dengan tertib dan lancar. Yang terakhir, menentukan cara mencatat hasil laporan observasi. Setelah kita mengetahui aspek-aspeknya, selanjutnya ciri-ciri laporan teks observasi. Yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objeknya tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang terbukti kebenarannya. Yang terakhir, saling berkaitan, berhubungan berjenjangan antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Untuk selanjutnya, sifat teks laporan hasil observasi. Sifatnya, yang pertama, bersifat informatif. Yang kedua, bersifat komunikatif. Yang ketiga, bersifat objektif. Nah, untuk selanjutnya, informasi yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi adalah fakta. Fakta itu sendiri adalah sesuatu yang telah terjadi kebenarannya dan tidak perlu diragukan lagi. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai interpretasi tentang teks laporan hasil observasi. Nah, interpretasi itu sendiri artinya pemberian kesan, pendapat, atau pandangan
teoritis terhadap sesuatu. Interpretasi biasanya dilakukan. Nah, untuk interpretasi itu sendiri karena itu pemberian kesan, setiap individu itu mempunyai pendapat dan kritikan penafsiran terhadap teks laporan hasil observasi itu pasti berbeda-beda. Maka dari itu, kegiatan menginterpretasi teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan meringkas dan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ringkasan teks laporan hasil observasi adalah pikiran pokok yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi bagian demi bagian, dan sudut pandang pengarang tetap diperhatikan dan dipertahankan. Untuk ringkasan itu sendiri ditemukan dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung pokok-pokok pikiran atau gagasan utama yang berdasarkan pengembangan sebuah paragraf. Untuk selanjutnya, untuk yang terakhir yaitu interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu, dalam hal ini adalah teks laporan hasil observasi. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks laporan hasil observasi. Untuk materi hari ini cukup sekian dan terima kasih.